entitas. Nah, entitas dalam IRD adalah objek atau benda yang dapat diidentifikasi secara unik dalam dunia nyata dan memiliki karakteristik yang dapat disimpan dalam database. Entitas merepresentasikan sesuatu yang penting bagi organisasi dan perlu disimpan informasinya. Nah, di sini ada minimal 3 jenis atribut dalam sebuah entitas. Apa aja sih? Yang pertama itu ada atribut kunci atau key atribut. Atribut yang nilainya unik untuk setiap entitas digunakan dalam identifier utama dan contohnya itu seperti ID buku, ID anggota dan juga ID pegawai. Yang kedua ada atribut sederhana atau simple atribut. Atribut yang tidak dapat dipecah lagi menjadi komponen yang lebih kecil, memiliki nilai tunggal dan contohnya seperti apa? Contohnya seperti judul buku, nama anggota, tanggal peminjam. Dan yang ketiga ada atribut komposit atau komposit atribut. Nah, atribut ini itu dapat dipecah menjadi beberapa komponen yang lebih kecil, contohnya alamat. Nah, alamat ini dapat dipecah menjadi jalan, kota, dan juga kode pos. Lanjut ke soal yang kedua, konsep kardinalitas dalam IRD. Definisi kardinalitas menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas lain dalam suatu hubungan. Kardinalitas ini menggambarkan batas numerik pada hubungan antar entitas. Jenis-jenis kardinalitas itu seperti apa sih? Yang pertama, ada kardinalitas one-to-one. Satu entitas A berhubungan dengan tepat satu entitas B. Contohnya dalam sistem peminjaman buku, satu pegawai memiliki satu ID unik dan satu anggota memiliki satu nomor kartu anggota. Dan yang kedua, ada kardinalitas one-to-many. A dapat berhubungan dengan banyak entitas B. Contoh dalam sistem peminjaman buku, itu satu anggota dapat meminjam banyak buku dan satu pegawai dapat melayani banyak transaksi peminjam. Dan yang terakhir itu ada kardinalitas many to many. Nah, banyak entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas B. Contoh dalam sistem peminjaman buku, banyak anggota dapat meminjam banyak buku melalui tabel peminjaman. Banyak buku juga dapat dipinjam oleh banyak anggota dalam waktu yang berbeda. Lanjut ke soal nomor ketiga, itu adalah model data dalam perancangan arsitektur data. Ini merupakan model tingkat tinggi yang menggambarkan struktur data secara umum tanpa detail implementasi teknik. Karakteristiknya seperti apa sih? Karakteristiknya itu independen terhadap DBMS, fokus pada entitas dan hubungan bisnis, mudah dipahami oleh pengguna non-teknis dan menggunakan notasi IRD. Selanjutnya ada contoh sistem peminjaman buku seperti entitas, anggota, buku, dan juga peminjam. Relasi itu seperti apa sih? Relasi itu adalah anggota yang meminjam buku. Oke, selanjutnya ke model data logis atau logical data model. Isinya adalah model yang menerjemahkan model konseptual ke dalam struktur yang lebih detail namun masih independen terhadap DBMS tertentu. Karakteristiknya seperti apa sih? Nah, karakteristiknya itu menentukan tipe data untuk setiap atribut, menentukan primary key dan forget key, normalisasi data, dan juga masih independen terhadap platform DBMS. Oke, contoh dalam sistem peminjaman buku itu seperti apa sih? Dia tuh seperti ini, ada tabel anggota dengan ID anggota, varchar 10, nama, varchar 50. Tabel buku itu adalah ID buku, varchar 10, dengan judul varchar 100. Model data physical data model ini adalah definisi model implementasi yang menggambarkan bagaimana data disimpan secara fisik dalam DBMS tertentu. Karakteristiknya spesifik untuk DBMS tertentu dengan MySQL, PostgreSQL, dan lain sebagainya. Menentukan indeks, partisi, dan juga optimasi, mempertimbangkan performa dan juga storage. Implementasi nyata atau dalam database. Contoh dalam sistem peminjaman buku, create tabel anggota dengan ID anggota varchar 10 primary key dan sebagainya. Indeks pada kolom yang sering dicari, optimasi query dan storage. Nah,
Berikut database sistem peminjaman buku. Di dalam database ini, kita dapat melihat tabel yang menyimpan data peminjam buku yang dilakukan oleh anggota perpustakaan. Di sini dapat dilihat kolom-kolom dalam tabel mulai dari ID peminjam, ID buku, ID anggota, ID kepegawaian, tanggal pinjam, dan lain sebagainya. Dan berikut contoh analisis data, yaitu dengan transaksi ID peminjam, ya, dengan ID peminjam T001 ini dikembalikan dengan tepat waktu, sedangkan T004 ini itu dikenakan denda karena terlambat 2 hari. Dan beberapa transaksi seperti T002 dan juga T03, T005 dan T006 masih dalam status dipinjam. Nah, tabel ini itu memudahkan proses pelacakan status buku dan anggota serta memonitor keterlambatan dan juga denda. Adalah tabel pinjam. Nah, tabel ini digunakan untuk mencatat transaksi peminjam buku oleh anggota perpustakaan. Nah, struktur kolomnya yaitu yang pertama ada ID peminjam dengan varchar 10, ada ID buku, ID anggota, ID kepegawaian, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan seterusnya. Nah, dalam tabel ini itu terhubung ke entitas buku, anggota, pegawai melalui Forkin-Key dan mendukung manajemen transaksi peminjaman secara lengkap dan juga fleksibel. Query yang sedang diketik adalah select from pinjam WR1. Nah, query ini akan menampilkan semua data dari tabel pinjam karena kondisi WR1 ini selalu bernilai benar. Ini sering digunakan sebagai placeholder awal sebelum menambah ke kondisi filter lanjutan. Nah, daftar kolom yang ada di sebelah kanan ini, nah, PHPMyAdmin menampilkan semua nama kolom. Ini ya, ada ID pinjam, ID buku, ID anggota, ID pegawai, tanggal pinjam, tanggal kembali aktual, denda, status pinjam, dan juga keterangan. Ini fungsinya itu untuk memudahkan pengguna memilih kolom yang ingin digunakan dalam query seperti itu. Fungsinya ini apa sih? Fungsinya itu yang pertama adalah menjalankan perintah SQL seperti select, insert, update, dan juga delete. Selain itu juga berguna untuk memfilter data, mencari data spesifik, atau melakukan analisis manual seperti itu. Remove, ini adalah tampilan yang menunjukkan fitur pencarian data ya, search. Di tabel pinjaman dalam database sistem peminjaman buku. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk melakukan pencarian data secara spesifik berdasarkan nilai dari kolom tertentu menggunakan operator pencocokan. Nah, penjelasan kolom pencariannya itu gimana sih? Ini dari ID peminjam, ID buku, ID anggota, ID pegawai, tanggal pinjam, dan juga tanggal kembali. Nah, ini bertipe varchar 10 ya, dengan operator default like. Nih, ini operatornya dapat dilihat, ini like. Untuk apa? Untuk mencari data yang mengandung teks tertentu. Nah, sedangkan tanggal pinjam dan juga tanggal kembali itu bertipe date dengan operator ini atau dengan bentuk sama dengan ini ya teman-teman. Nah, untuk pencarian berdasarkan tanggal tertentu seperti itu. Nah, tampilan ini juga sangat berguna untuk query by example secara cepat dan juga tanpa menulis SQL manual. Struktur input data pada tabel pinjam di PHPMyAdmin dalam database sistem peminjaman buku. Ini dapat dilihat ada ID pinjam dengan varchar 10. Nah, ini ID unik untuk setiap transaksi peminjam. Selanjutnya ada ID buku dengan varchar 10, ID anggota dengan varchar 10, ID pegawai dengan varchar 10, tanggal pinjam, tanggal kembali aktual, denda, dan juga status peminjam. Nah, fungsinya ini apa sih teman-teman? Nah, fungsinya ini itu untuk memasukkan report baru ke dalam tabel peminjam lengkap dengan data yang mungkin nanti dibutuhkan. Sistem ini itu juga dapat mempermudah dalam pencatatan dan juga pelacakan aktivitas peminjaman buku yang ada di perpustakaan.